Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Santoso dalam sharing menulis. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi yang sudah saya siapkan untuk live kali ini, teman-teman bisa menanyakan jika ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan dunia tulis menulis ya. Jadi apapun yang teman-teman ingin tanyakan, sepanjang itu terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Jadi sebelum kita mulai, saya bisa menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman tersebut. Kemudian setelah semua tuntas ya, barulah saya dapat melanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain ya teman-teman ya, terutama pembahasan terkait dengan apa yang saya akan bahas pada live malam ini gitu. Jadi seperti biasa, selamat bergabung ke Alana ya. Kita baru mulai, dan seperti biasa kalau ada yang mungkin ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, kakak dapat menanyakannya di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab. Nanti kalau jika sudah terjawab ya, kita baru akan melangkah pada pembahasan materi-materi live kali ini ya kak ya. Jadi ini juga buat teman-teman yang mungkin yang baru bergabung juga bisa menanyakan, dan sampai selama saya menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan memulai nih pembahasan ya, karena ya memang walaupun pembahasan sekarang on time ya, tepat waktu 10:30, tapi target saya sih mungkin 10:30, jam 10:30 sudah selesai lah. Jadi mungkin walaupun besok akhir pekan, mungkin teman-teman justru ada kegiatan yang banyak ya, sehingga perlu istirahat lebih awal. Jadi ya kalau bisa sih jam 11 lah apa kita bisa selesai ya. Makanya sambil menunggu selamat bergabung ke kalian coklat ya, mungkin kakak kalau ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, kakak bisa menanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab, dan saya menjelaskan materi pembahasan kali ini ya. Oke teman-teman, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan coba langsung masuk ke pembahasan live kali ini ya, mengenai dunia tulis menulis. Seperti janji saya sebelumnya, bahwa minggu ini saya khusus membahas hal-hal terkait dunia tulis menulis yang bukan suatu novel ataupun juga bukan suatu buku non-fiksi ya, karena ya minggu lalu ada teman-teman yang menanyakan minta dibahas hal-hal terkait di luar buku ataupun di luar di luar novel ya, karena memang saya juga sering mengatakan bahwa menulis itu banyak ya. Menulis itu tidak hanya menulis buku atau menulis novel, tapi apapun yang kita lakukan dalam menulis itu adalah bagian dari menulis. Tinggal kita mungkin mengkategorikan kita sedang menulis apa waktu itu gitu. Selamat bergabung Kak Sanwani ya. Nah kali ini kita akan membahas mungkin agak spesifik ya teman-temannya. Kalau kemarin kan kita membahas puisi ya, itu filsafat umum lah. Teman-teman apapun backgroundnya, apapun usianya, relatif mungkin bisa melakukannya ya. Kemudian kalau sebelumnya cerita pendek, apalagi hampir semua teman-teman tuh bisa melakukannya kalau memang ingin melakukannya gitu. Terus juga mengenai penulisan copywriting pun ya teman-teman saya yakin pasti juga perlu ya, minimal untuk buat konten di TikTok kan teman-teman perlu untuk membuat copywriting ya, sehingga bisa membuat konten yang menarik dari mulai hook sampai dengan ke belakangnya CTA-nya ya, call to action-nya seperti apa gitu. Jadi memang sifatnya lebih umum ya pembahasan kita beberapa hari kemarin gitu. Nah sekarang mungkin agak sifat khusus. Walaupun demikian tetap teman-teman yang mungkin tidak terkait dengan pembahasan ini, saya rasa sih bisa mendapatkan manfaatnya ya, walaupun pembahasannya mungkin spesifik pada sebagian dari teman-teman gitu. Nah untuk kali ini saya akan membahas, selamat bergabung Kak Tony ya. Kita baru memulai pembahasan live kali ini. Kali ini dunia tulis menulis, saya akan membahas mengenai membuat paper dan makalah atau tulisan akademis ya secara umum. Bagaimana kita membuat tulisan akademis ya, memang agak berat ya, tapi ya tidak terlalu berat sih. Saya akan berusaha menyampaikannya dengan ringan. Toh besok kan akhir pekan ya, jadi ya kalau sekarang sedikit mikir agak berat, kita bahas mengenai tulisan yang agak berat, tapi besok kan kita sudah liburan, jadi saya rasa nggak masalah ya. Lagi pula juga saya akan coba membawakannya dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, apalagi teman-teman yang sekarang mungkin masih kuliah ya, apakah kuliah S1, S2 atau bahkan teman yang S3 sekalipun, saya rasa mungkin paling tidak menambah wawasan ya, menambah ilmu lah bagaimana membuat paper atau makalah ya. Ya ini akan saya bawakan berdasarkan pengalaman saya ya, waktu kemarin kuliah S1, S2,
Jadi mungkin saya juga ada pengalaman menulis tulisan ilmiah, dan juga ya memang saya juga mengumpulkan beberapa referensi ya untuk membuat live kali ini ya, materi live ini mengenai menulis paper dan juga menulis makalah, atau secara umum adalah menulis sebuah tulisan akademis ya, walaupun tulisannya mungkin tulisan pendek ya. Saya ya lebih fokus ke tulisan yang sifatnya paper, makalah, walaupun nanti juga bisa nanti kita sedikit membahas mengenai skripsi ya. Walaupun setahu saya skripsi kan sekarang udah dihapus ya kalau nggak salah ya, peraturan terbaru universitas diberi kebebasan untuk memberlakukan skripsi atau tidak untuk syarat kelulusan. Yaitu mungkin berita kabar bagus sih buat teman-teman, walaupun sebetulnya kalau bagi saya sayang juga ya teman-teman ya, karena bagaimanapun skripsi itu kan juga membuat kita menulis yang lebih serius ya. Selama ini kan kita menulis paper, menulis makalah, ya walaupun sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan akademis, tapi kita masih belum bisa mengkategorikannya sebagai menulis buku, latihan menulis buku gitu kan. Sementara kalau skripsi kan kita bisa 100 halaman, 200 halaman, bahkan teman saya dulu ada sampai 400 halaman, 500 halaman. Itu kan setelah kita selesai lulus, dinyatakan skripsi kita lulus, itu sebetulnya kita sudah bisa dinyatakan sebagai penulis buku ya. Bahkan skripsi yang kita tulis itu pun kalau kita bisa olah sedikit, semua skripsi itu sebetulnya bisa jadi buku gitu loh. Persoalan apakah akan diterbitkan atau tidak itu adalah lain soal, tapi setidaknya semua skripsi itu bisa jadi buku ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin Kementerian Pendidikan punya pertimbangan tersendiri kenapa untuk S1 khusus syarat skripsi sekarang tidak mutlak ya. Jadi bisa jadi teman-teman yang belum lulus S1 sekarang lulus S1-nya ya bisa tanpa skripsi ya. Ya plus minus sih, tapi kalau bagi saya yang sebagai ya bisa dibilang penulis lah ya, walaupun mungkin penulis amatir gitu ya, walaupun sudah alhamdulillah menulis 20 buku, sayang sih sebetulnya menulis skripsi itu adalah satu kesempatan kita untuk latihan menulis buku gitu. Tapi ya mungkin teman-teman bisa mencari cara menulis buku yang lain ya, seperti saya pernah jelaskan kemarin, menulis memoir pun ataupun menulis semacam autobiografi ya, memoir itu bisa juga latihan kita menulis buku gitu. Oke, selamat bergabung Coach Charles ya. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai penulisan ilmiah, khususnya penulisan paper dan makalah gitu. Nah, karena penulisan ilmiah itu adalah penulisan yang istilahnya penulisan yang sifatnya baku ya, jadi memang berbeda dengan novel. Penulisan paper atau makalah itu mengacu kepada aturan-aturan yang sifatnya rada kaku ya. Kan kita tahu ya, saya pernah jelaskan, saya bahkan sudah buat 21 video mengenai tahapan menulis, ada 5 tahapan menulis. Teman-teman bisa lihat ya video tersebut di profil saya, kemudian teman-teman cari daftar putar sharing menulis, diklik ada 21 video, itu ada dasar fundamental bagi seorang yang ingin menulis apapun bentuk yang ingin ditulis ya, yaitu mengenai 5 tahapan menulis. Nah, untuk sebuah tulisan ilmiah itu relatif bersifat agak kaku ya, atau baku, mengikuti tahapan-tahapan seperti yang telah saya jelaskan dalam 21 video tersebut gitu. Beda dengan sebuah novel yang walaupun tetap harus mengikuti tahapan tersebut, tapi sifatnya lebih fleksibel ya, sifatnya lebih luas, sifatnya ya nggak terlalu kaku gitu. Tapi ya karena kita bicara tulisan ilmiah ya, kita tentu harus paham ya dengan aturan-aturan menulis ya. Selamat bergabung Kak Raymond ya, Kak Anggar ya. Kak Angga, kita sekarang sedang membahas mengenai penulisan paper dan makalah. Walaupun ini materinya mungkin lebih tepat untuk teman-teman yang masih kuliah ya, S1 atau S2 atau bahkan mungkin S3 kan, tapi teman-teman yang belum kuliah pun saya rasa juga perlu mengikutinya, karena pembahasan mengenai penulisan ilmiah ini kita bisa memahami pola-pola ataupun juga aturan-aturan dalam menulis, sehingga teman-teman yang nanti mungkin tidak menulis tulisan ilmiah tapi menulis paper ataupun menulis laporan di kantor, itu juga bisa menerapkan metode-metode, cara-cara ataupun tips-tips dalam menulis tulisan ilmiah ini dalam sebuah dalam sebuah ya apapun tulisan yang teman-teman buat lah, termasuk bergabung ke Andi Irwan ya, termasuk saya pernah jelaskan beberapa live lalu bagaimana kita menulis laporan yang tepat untuk bos kita di kantor gitu kan. Itu pun masih bisa ya teman-teman mungkin mengikuti materi ini untuk pengetahuan, wawasan menulis yang lain bisa. Jadi belum nggak harus teman-teman yang masih mahasiswi ya, yang
mengikuti pembahasan kita kali ini gitu. Nah, sekarang kita mulai ke langkah-langkah untuk penulisan sebuah tulisan ilmiah ya, khususnya paper ataupun juga makalah. Yaitu kan teman-teman pasti kalau yang masih kuliah sering diminta tulis paper atau makalah ya. Bahkan kalau saya dulu banyak mata kuliah yang dosennya itu menghapuskan ujian semester. Ujian semesternya diganti dengan makalah gitu ya. Makalah berapa, 10 halaman atau berapa. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwa sebetulnya bagi mahasiswa itu kemampuan menulis itu yang penting ya, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, untuk mengasah logika gitu, daripada sekedar ujian yang ya bisa dibilang mungkin lebih banyak hafalannya gitu kan, daripada mengasah logika, daripada melatih menulis, melatih pengungkapan gagasan gitu. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, langkah-langkah untuk sebuah penulisan paper atau makalah. Yang pertama adalah tentu pemahaman topik ya teman-teman ya. Jadi apapun paper ataupun makalah yang teman-teman buat, teman-teman harus paham topiknya gitu. Jadi misalnya teman-teman yang jelas, misalnya mata kuliah tertentu ya, teman-teman dibuat paper untuk ujian akhir besok, kata dosen digantikan dengan paper. Nah, teman-teman dibuat paper bebas, tergantung teman-teman, yang penting masih sesuai dengan mata kuliah itu. Nah, teman-teman harus paham gitu. Jadi harus paham mata kuliah itu apa saja, dan kemudian juga harus paham apa dari topik-topik dalam mata kuliah itu akan diangkat sebagai suatu paper ya. Karena sifat dari paper itu adalah terbatas, tulisannya terbatas dan fokus. Jadi teman-teman nggak bisa menulis paper itu meluas, artinya semua materi di dalam mata kuliah itu semuanya dibahas dalam satu paper, itu nggak bisa ya. Kita harus memilih saja satu topik khusus gitu. Jadi misalnya kalau saya dulu kan di marketing misalnya ya, saya kan kuliah marketing. Ketika saya minta buat paper untuk mata kuliah marketing, pengantar marketing, pengantar manajemen marketing, manajemen pemasaran, ya saya tentu harus memilih misalnya apakah saya akan nulis strategi branding. Strategi branding pun ada macam-macam, ada mengenai strategi segmentasi targeting, ada strategi mengenai positioning, ada strategi mengenai analisa SWOT ya, teman-teman pernah dengar mungkin analisa SWOT. Atau saya membahas ke strategi taktik marketingnya gitu, strategi marketingnya yaitu 7P ya. 7P itu bisa membahas dari sisi place-nya, produk, kemudian sisi promotion, sisi sisi pricing, kemudian sisi people, prosesnya, ataupun juga physical evidence-nya ya, bukti-bukti fisik yang menunjukkan bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang berkualitas misalnya. Itu ya tetap saya memilih salah satu itu gitu. Nah, ketika saya memilih, misalnya saya memilih untuk di strategi promotionnya gitu. Nah, saya harus paham topik apa saja yang berada di dalam topik promotion itu, harus paham gitu kan. Karena kan kalau kita menulis paper itu seringkali kita menulis di kasus, misalnya promosi di di Unilever atau di mana P&G misalnya. Itu kan berarti kita harus paham konsep promosi dan juga paham mengenai perusahaannya itu sendiri gitu. Nah, makanya yang pertama, langkah pertama ketika kita akan membuat paper ataupun membuat sebuah makalah ya, kita harus paham topik apa yang kita tulis. Itu yang satu ya. Ini sangat penting sekali gitu, esensial banget untuk kita menulis paper. Kemudian yang kedua, setelah kita paham materinya apa, kita baru melakukan penelitian ya. Penelitian itu ya karena kita sudah paham apa yang kita tulis, sudah paham materi-materi, topik-topik yang akan kita bahas ya, kita sudah tahu penelitiannya akan kemana gitu. Kalau sekarang kan penelitian gampang ya teman-teman ya, dengan handphone saja udah bisa langsung googling kan. Jadi teman-teman langsung bisa nanya ke Mbah Google-nya ataupun juga ke Om ChatGPT, bisa langsung nanya materi apa yang dibahas kan. Jadi akan langsung materi-materinya itu terkumpul, teman-teman bisa mempelajari materi-materi tersebut gitu untuk kegiatan risetnya. Jadi yang kedua itu riset ya. Kalau riset saya rasa sekarang mudah lah, lewat internet bisa ya, nggak seperti saya dulu kuliah di akhir 90 ya harus ke perpustakaan kalau ingin riset. Bahkan menulis paper pun saya harus ngubek-ngubek perpustakaan ya, karena waktu itu internet masih sangat terbatas ya, dan masih lemot lah gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama itu harus paham topiknya, kemudian melakukan penelitian. Nah, setelah itu membuat struktur tulisannya. Jadi saya akan jelaskan di sini ada beberapa struktur tulisan dalam sebuah tulisan ilmiah ya, seperti paper dan makalah gitu. Yang pertama adalah judul abstrak. Jadi teman-teman mungkin masih ini ya, tahu ya, judul abstrak itu adalah rangkuman dari isi keseluruhan tulisan yang kita bikin. Jadi itu di bagian depan sebelum pendahuluan kita bikin abstraknya. Jadi misalnya kita membahas strategi promosi di
perusahaan X misalnya. Jadi ya saya akan jelaskan, strategi promosi itu terdiri dari kegiatan above the line dan below the line gitu kan misalnya. Jadi periklanan dan juga kegiatan promosi, kegiatan event, yaitu saya jelaskan itu. Kemudian juga perusahaan X ini sekarang baru melaksanakan iklan, dia belum melaksanakan event. Nah sekarang dia akan melaksanakan event. Nah berarti inilah yang dibahas itu, apakah bagaimana cara perusahaan X tersebut melakukan kegiatan event yang belum pernah dilakukannya, tapi dia sudah ahli untuk membuat kegiatan periklanan. Nah itu apapun itu semua harus ditulis ya, termasuk dari hipotesanya. Jadi maksudnya dari hipotesa kita, asumsi kita bahwa perusahaan itu tentu akan bisa melakukan kegiatan kegiatan event, karena untuk membuat kegiatan periklanan perusahaan itu sudah punya strategi marketing yang bagus, sehingga tinggal nanti mengaplikasikannya di dalam event. Nah itu jadi kurang lebih gitu ya teman-teman, membuat abstrak. Jadi abstrak itu adalah gambaran ringkas dari tulisan yang akan kita buat gitu. Selamat bergabung Kak ya. Kemudian ini setelah kita membuat abstraknya, baru kita membuat pendahuluan. Yang pendahuluan ya biasanya kita jelaskan, misalnya perusahaan itu PT X itu adalah perusahaan yang memproduksi ini, beroperasi mulai sekian. Kemudian perusahaan ini sudah memiliki departemen marketing sendiri. Tetapi selama ini lebih iklan karena orangnya terbatas, belum melakukan event-event, belum melakukan roadshow. Nah sekarang dia ingin launching produk baru sekaligus memperluas pemasarannya. Tadinya mungkin misalnya hanya di Jabodetabek, sekarang ke seluruh Jawa, sehingga akhirnya ya dia membentuk tim promosi dan dia sedang merancang strategi eventnya seperti apa, disesuaikan dengan strategi klien selama ini. Segala macam yang terkait dengan akan kita bahas itu secara pendahuluan kita jelaskan kurang lebih seperti itu teman-teman. Tentu teman-teman bisa menuliskannya lebih luas lagi, tergantung informasi apa teman-teman dapat dari perusahaan tersebut gitu. Demikian juga teman-teman juga bisa bilang bahwa sekarang event itu lebih menantang. Karena apa? Sekarang udah zaman digital, jadi nonton event tidak harus orang datang event gitu. Orang bisa nontonnya melalui lewat digital misalnya. Dan juga misalnya beli tiketnya sekarang harus bisa dilakukan secara digital. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah itu yang kedua ya, pendahuluan. Struktur kita membuat tulisan. Setelah kita membuat abstrak, kita buat pendahuluan. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah kita buat tinjauan pustaka gitu. Jadi kita kurang lebih kita akan membahas ini dengan teori-teori ini ya, konsep-konsep, misalnya konsep mengenai promosi, konsep mengenai kegiatan periklanan, konsep mengenai event, pelaksanaan event, kemudian konsep menarik perhatian konsumen, konsep AIDA misalnya. Kalau teman-teman yang marketing tahu kan ada attraction, dari konsep dari mulai membuat konsumen itu aware atau tahu dengan kegiatan kita, sampai dengan konsumen itu tertarik untuk datang, dan kemudian misalnya nanti ada pembelian produk, akan melakukan pembelian produk misalnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi tinjauan pustaka yaitu pokoknya membahas segala macam konsep-konsep yang akan kita bahas dalam tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan metodologi penelitian. Jadi kita membahas metode penelitian ya. Metode penelitian itu misalnya kita membahas mengenai cara kita melakukan desain penelitiannya seperti apa. Kemudian misalnya penelitiannya kita melakukan untuk mengetahui pendapat dari konsumen produk PT X tadi ya, kita melakukan menyebar kuesioner misalnya ya kepada konsumennya. Kemudian kita tentuin sampelnya gimana, populasinya seperti apa, kan itu statistik teman-teman ini ya tahu ya, mungkin kurang lebih ya teman-teman. Misalnya kita kan misalnya ketika kita ikut SPG, kemudian ketika ada konsumen yang beli barang ya kita melakukan ngasih kuesioner ke dia. Nah itu bisa seperti itu. Jadi apakah mau seperti itu, apakah kita melakukan penelitian dengan sampling, dengan populasi seperti apa, itu kita bisa tentukan di bagian metodologi. Kemudian juga instrumennya seperti apa, maksudnya misalnya ya instrumennya misalnya kita melakukan wawancara dan juga melakukan penyebaran kuesioner. Kemudian prosedurnya ya itu tadi, kita melakukan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif dengan kita wawancara misalnya. Kemudian analisa data, ya data yang udah ada kita analisa, gimana menganalisisnya, apakah kita menggunakan software
statistik seperti apa SPSS gitu atau yang lain itu kita sampaikan juga di situ. Dan baru kita tulis kepada hasilnya apa. Jadi dari hasil kuesioner itu, dari hasil pengolahan data ya kita mendapatkan hasil seperti apa gitu. Nah, sampai juga pembahasan dan kita sampai membuat kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, itu jadi itu di bagian metodologi teman-temannya. Jadi secara umum kalau kita membuat sebuah tulisan paper atau tulisan makalah untuk sebuah khususnya yang sifatnya ilmiah ya, artinya ada penelitiannya gitu. Jadi ya skripsi ataupun setengah skripsi lah ya kurang lebih itu ya kita harus itu gitu, harus yang pertama ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada metodologi. Metodologi itu terdiri dari desain penelitian, populasi sampel, instrumen, prosedur, analisa data, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi seperti itu sih kurang lebih teman-temannya alurnya. Mungkin teman-teman sendiri sudah cukup paham ya, walaupun menurut saya tidak harus kalau untuk yang metodologi itu dilakukan sepenuhnya. Artinya kalau itu menulis skripsi, saya pikir perlu melakukan itu gitu. Ataupun kita melakukan mini skripsi ya kan, kadang saya waktu kuliah S2 itu tidak ada tesis waktu itu. Jadi kita lebih ke business plan ya. Jadi kita membuat rencana bisnis gitu. Jadi secara berkelompok. Nah, tapi setiap setiap mahasiswa waktu itu juga punya tugas individu pribadi, yaitu kita membuat mini tesis. Jadi membuat tesis tapi mini kecil ya, dan tidak seperti tesis S2 pada umumnya. Nah, karena kita nanti ada yang diuji itu adalah bukan mini tesisnya tapi bisnis plan-nya ya, rencana bisnisnya itu. Nah, makanya bisa jadi kalau teman-teman bikin mini skripsi juga menggunakan metode ini. Tapi kalau cuma sekedar membuat paper 4 halaman, 5 halaman, folio misalnya, itu saya pikir mungkin tidak semua metodologi itu dilakukan sih. Misalnya terutama kalau kita tidak melakukan ini ya, selamat bergabung Kak Dian Gustian ya, kita sedang membahas mengenai penulisan paper atau makalah untuk terutama teman-teman yang saat ini masih mahasiswa-mahasiswi, tapi untuk yang lain pun juga bisa, karena ini juga ada gambaran bagaimana kita menulis ya. Jadi bisa diambil ininya juga sih, wawasannya juga gitu. Nah, kemudian ya itu tadi, setelah kita untuk kalau kita menulis hanya paper pendek ya, dan kita melakukannya tidak dengan penelitian penelitian tadi saya bilang kuesioner ya, kita cuma wawancara saja beberapa orang, ataupun bahkan kita hanya melakukan wawancara di perusahaan PTX itu dan kita mencari data-data pasar itu di internet. Nah, itu sih saya rasa ada beberapa hal yang perlu dilewatin ya, nggak masalah gitu. Seperti misalnya tadi populasi, penentuan populasi, kemudian instrumen instrumen untuk penghitung analisa datanya itu saya rasa nggak perlu, karena tidak ada kualitatif sini ya, lebih ke kualitatif. Jadi yang metodologi ini saya bilang yang lengkap teman-teman, ini metodologi untuk skripsi terutama gitu. Tapi kalau paper yang sifatnya kualitatif tidak kuantitatif ya relatif bisa ada beberapa dilopatin gitu. Jadi tapi setidaknya itu tadi 4 alur langkah kita membuat tulisan ilmiah itu pasti harus ada ya dalam setiap tulisan ilmiah, sesederhana apapun ya, dari mulai abstrak, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Metodologi itu ya dari mulai desain penelitian sampai dengan kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, itu sih teman-teman ya, teman bergabung Kak Parsi ya, kita baru membahas mengenai langkah-langkah untuk ataupun juga tahapan-tahapan kita membuat sebuah tulisan ilmiah ya di kampus ya, seperti paper ataupun juga seperti makalah gitu ya. Tapi saya pikir tidak hanya teman-teman yang mahasiswa sih yang bisa mengikuti live ini, karena tetap ada beberapa teknik ataupun juga beberapa wawasan menulis ilmiah yang bisa dipakai teman-teman ketika misalnya teman-teman yang bekerja membuat laporan di kantor misalnya. Apalagi teman-teman misalnya yang di bagian R&D ya, teman-teman yang bagian R&D kan pasti seringkali harus membuat laporan mengenai pengembangan produk seperti apa ya. Itu kan pasti ada sifat-sifat ilmiahnya juga gitu, sehingga yang masih bisa mengadopsi cara penulisan ilmiah di kampus gitu ya. Atau bahkan saya kan di marketing ya, sewaktu saya dulu brand manager, marketing manager, saya juga sering bekerja sama dengan tim R&D. Kan saya tetap harus melaporkan progress report pengembangan produk baru setiap bulan tuh, meeting dengan direksi ya, dengan direksi. Jadi sekarang tahapan pengembangan produknya ini seperti ini, yaitu dengan mencampur formula ini. Misalkan saya produk kosmetik waktu itu ya, produk perawatan tubuh ya, dia pasti mencampur formula-formula untuk membuat sebuah lotion misalnya. Itu
saya tetap harus menjelaskan, tapi memang menjelaskannya tidak terlalu detail, hanya setidaknya tetap menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Teman-teman yang di marketing ya, di brand management, marketing management tentu paham ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya tetap di dunia kerja pun laporan membuat makalah atau paper pun dengan modifikasinya juga bisa jadi kita lakukan ya, tergantung dengan profesi kita di kantor gitu. Nah, kemudian yang ini kita baru membahas mengenai mengenai langkah-langkahnya. Tadi ya ada 4 langkah yang bisa dilakukan ya. Itu secara ini saja juga besar ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin detail lagi, teman-teman bisa menanyakan ataupun minta penjelasan di kolom komentar ya. Saya akan usahakan jelaskan lebih detail, karena kalau saya jelaskan detail semua, saya rasa waktu 1/4 jam nggak akan cukup ya, karena memang malam ini saya mentargetkan 1/4 jam live selesai gitu. Bahkan kalau perlu spill produknya ya nggak banyak gitu, yang penting lebih kepada edukasinya ya. Ya spill produk lebih kepada inilah syarat lah kan, bagaimanapun live itu harus ada spill produk ya teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai tips ya. Jadi kita udah tahu tadi langkah-langkah besarnya seperti apa. Nah kita sekarang tips kita membuat tulisan ilmiah ya, paper ataupun makalah itu teman-teman yang mahasiswa itu ada beberapa ya membuat tips. Yang pertama adalah teman-teman jangan menunda-nunda gitu. Itu penyakit ya, waktu saya dulu mahasiswa pun juga begitu ya. Artinya kalau saya dulu kan itu saya cerita ada beberapa mata kuliah yang dosennya meniadakan ujian semester tapi digantikan dengan membuat paper. Nah biasanya ya kita lea-lea aja sih sampai 2 minggu menjelang waktu ujian baru itu kita kebut kan buat paper. Persoalannya kan mata kuliah yang diganti paper itu gak hanya 1, bisa jadi 2, 3 dalam 1 semester kan. Berarti kita harus bikin 2 ataupun 3 paper makalah dalam waktu 2 minggu gitu. Dan ya itu zaman dulu ya teman-teman ya, jangan dibayangin zaman sekarang ya teman. Jadi saya kan tahun 90-an akhir ya, ketika internet belum berkembang. Jadi ya kalau mau membuat makalah sekalipun harus ke perpustakaan, harus buka-buka banyak buku gitu. Kalau sekarang kan tinggal googling, bahkan nanya ke Mas ChatGPT juga teman-teman. Kalau rada-rada curang ya bisa suruh minta si Mas GPT-nya untuk bikin paper kan, bikin paper 4 halaman, 5 halaman, udah selesai. Mungkin teman-teman edit sedikit kan ya. Ini saya nggak dulu ya teman-teman ya, mungkin 1-2 teman-teman seperti itu gitu. Saya juga pernah dengar ada yang seperti itu, tapi saya sarankan ini jangan ya teman-teman ya, karena ya kita proses belajar di kampus itu kan kita proses mengasah logika ya, kita proses mengajukan ide, mengajukan gagasan, bagaimana kita mengolah gagasan. Jadi ya sayang aja gitu, walaupun bisa digantikan oleh Mas GPT untuk buat paper, tapi ya berarti kita nggak dapet ilmunya kan. Dan dosen-dosen sekarang juga pintar ya teman-teman ya, jadi tahu ini mana tulisan yang ditulis oleh mesin, mana yang ditulis oleh manusia gitu. Karena ya tulisan yang dibuat oleh mesin pun kalau sekarang saya pembahasan saya dulu beberapa live yang lalu saya bahas mengenai AI writing ya, mesin untuk membuat tulisan. Nah ya termasuk si Mas ChatGPT itu kan termasuk bagian dari AI ya, artificial intelligence untuk menulis ya, writing ya. Nah tetap terasa bedanya sih teman-teman kalau dosennya peka ya, karena mesin itu menulis tanpa hati kan, menulis tanpa emosi gitu. Nah sementara kita manusia kan pasti dengan penuh emosi kan, ada punya hati kan. Nah, itu jadi tetap kelihatan gitu kalau dosennya peka ya, itu ditulis mesin atau ditulis oleh manusia tuh kelihatan. Jadi saran saya sih ya, walaupun mungkin ada beberapa teman yang lolos ya, aman-aman aja ya, sebaiknya jangan menulis essay, paper, makalah dengan Mas ChatGPT ya. Sebagai referensi boleh, jadi kita nanya beberapa hal ke si Mas GPT, kemudian kita olah lagi dalam bentuk tulisan kita. Mungkin ada beberapa yang di copy paste, itu saya rasa masih bisa gitu ya, tapi tetap gagasan besarnya itu gagasan besar kita, dan tulisan intinya tetap kita yang tulis dengan kata-kata kita sendiri gitu. Ini sedikit saran tentunya. Jadi itu, tapi untuk membuat kita nggak tergopoh-gopoh, nggak membuat kita terpaksa akhirnya tergantung dengan Mas GPT ya, kita jangan menunda-nunda ya. Kalau kita diperintahkan dosen untuk sebulan lagi, 2 bulan lagi mengumpulkan paper ya kita kalau perlu sekarang, kita waktunya agak selah, kita punya waktu luang ya kita kerjakan sekarang gitu. Jangan kita dipepet-pepetin ya. Sama dengan ketika kita kuliah juga ketika kita kuliah ya kita hanya belajar waktu mau ujian, sehari sebelum ujian kita belajar, itu juga nggak benar ya itu. Nah jadi makanya apalagi membuat paper ya, membuat paper tuh nggak seperti kita
belajar ujian kan mungkin sehari ngejar baca buku satu masih keburu gitu. Tapi kalau kita membuat paper yang harus banyak baca buku untuk buat papernya, itu ya masalah sih teman-teman ya. Makanya itu tadi yang tips pertama adalah mulainya dari awal ya, jangan ditunda-tunda kita mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah gunakan sumber terpercaya ya, terutama sekarang zaman digital. Dulu kalau dulu kita menggunakan buku udah pasti terpercaya kan, buku-buku yang ada di perpustakaan, masuk perpustakaan sudah pasti sudah diseleksi oleh pustakawannya kan, sehingga kalau kita menggunakan apapun buku yang ada di perpustakaan untuk buat paper atau makalah sudah hampir bisa dipastikan itu sumbernya terpercaya. Tapi kalau sekarang kan masalah tuh, kita nanya Mbak Google, kita dikasih banyak artikel yang terkait dengan yang kita tulis untuk materi pembahasan ini kita ya, paper kita, makalah kita. Nah, problemnya di situ ketika kita salah mengambil website yang ternyata tidak kredibel, bisa jadi datanya salah gitu. Makanya kita benar-benar harus cari data yang kredibel gitu. Misalnya buku-buku saya ini, saya pasti mengambil kalau yang dari internet saya ambil data-data kredibel. Misalnya kalau website saya ambil dari websitenya Harvard ya, Harvard Business Review HBR. Itu pasti artikel-artikel di sana pasti artikel-artikel yang reputasi ya, atau bukan, atau saya mengambil juga dari sumber dari riset website penelitian gitu, seperti ResearchGate ya. ResearchGate itu researchgate.com itu adalah sebuah website yang isinya banyak artikel-artikel berdasarkan hasil penelitian, sehingga apa yang disampaikan di situ pasti itu hasil yang sudah kredibel gitu. Selamat bergabung ke IATI ya. Kita sekarang sedang membahas salah satu bentuk penulisan, yaitu penulisan paper atau makalah gitu ya, terutama sih untuk teman-teman yang masih kuliah ya. Tapi untuk teman yang sudah lulus pun ini juga perlu, karena bisa diterapkan untuk penulisan lainnya gitu, metodologi dan cara-cara serta tips-tipsnya. Nah, kita sekarang masuk ke tips ya, kembali ya Kak ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus hindari plagiarisme ya. Plagiat itu kita harus hindari gitu. Plagiat itu bukan hanya menjiplak karyanya orang plek-plek, copy paste, ataupun kita menjiplak isi buku, tapi sekarang menjiplak dari ChatGPT pun tuh masuk sebagai plagiat. Karena plagiat itu kan adalah mengambil tulisan orang kan, mengambil hasil pikiran orang. Nah, hasil kalau kita menanyakan ke ChatGPT untuk membuat sebuah esai pendek, itu kan adalah hasil tanda petik pemikirannya si ChatGPT kan. Walaupun dia bukan manusia mesin, tapi kan dia bisa berpikir juga. Artinya dia punya prosesor ya, sama dengan kita punya otak untuk berpikir. Nah, ChatGPT punya prosesor di servernya untuk memproses data-data sehingga dapat berikan tulisan kepada kita. Nah, kalau kita menggunakan plek-plek tulisan dari ChatGPT, ya itu ya berarti ya sama aja dengan kita ini ya. Pak Kak Rizal, novel yang bagus buat Hijrah macam-macam Pak. Kakak bisa lihat ya Kak di ini Kak, di novel Hijrah saya Pak, Kakak bisa lihat di etalase. Bentar ya Kak, saya lihat di ini dulu etalasenya. Jadi novel Hijrah tapi juga masih ada balutan-balutan romantismenya itu Kakak bisa lihat di misalnya nih yang 12 etalase 12 ya. Novel Hijrah Merawat Takdir Cinta. Nah, ini novel yang ceritanya hijrah juga Kak. Jadi isinya adalah seorang pengantin baru, istrinya sangat salihah, lulusan pesantren bahkan. Nah, suaminya itu ya inilah ya kurang soleh lah ya. Jadi paling hanya sekadar sholat, tapi setelah tidak melakukan hal-hal yang lain untuk ibadah gitu. Nah, makanya ketika menikah, si suaminya itu, si Adi ingin memantaskan dirinya sebagai imamnya si istrinya ya, si Indah ya. Makanya dia melakukan kegiatan hijrah. Jadi hijrahnya itu ya hijrah seperti itu sih. Jadi hijrah yang dengan kemauan sendiri, bukan karena keterpaksaan, tapi untuk mengimbangi dengan istrinya. Itu bisa Kak yang ini novel yang ini Merawat Takdir Cinta nih Kakak bisa lihat ya di etalase 12. Kakak bisa dibaca tuh dibaca-baca sinopsisnya. Nanti kalau yang ditanyakan Kakak bisa tanyakan. Nah, kemudian novel hijrah yang berikutnya konteksnya agak yang lebih ekstrim. Yang ini Kak, Istri Salihah. Jadi Istri Salihah ini adalah sepasang suami istri ya, Andini dan Adrian. Mereka pengantin baru. Sebelumnya mereka pacaran, karena mereka ya pacaran ala metropolitan lah, ibu kota lah ya. Mereka sering ke hiburan malam. Bahkan si Andini pun dilamar oleh Adrian tuh di sebuah diskotik gitu. Dan ya akhirnya mereka
menikah ya masih sering ke tempat hiburan malam, apalagi kemudian si Adrian suaminya pindah ke perusahaan minuman alkohol kan. Nah, minuman alkohol ya otomatis dia ini gitu apa namanya, ya otomatis ya dia dekat dengan dunia malam kan. Nah, jadi ini ekstrim nih, dua-duanya adalah orang yang istilahnya jauh lah dari ini gitu ya, dari eh, apa namanya, jauh dari ini apa namanya, kehidupan yang baik lah gitu. Jadi ya ini hijrahnya ekstrim, bahkan bukan sekedar hijrah, si Andi ini kan jadi istirahat salihah, tentu kan syaratnya lebih berat kan. Nah, jadi ya ini sih kak, kalau saya rekomendasi dua novel ini. Kalau kakak yang hijrah yang ringan ya Merawat Takdir Cinta, tapi kalau yang hijrah yang tanda petik berat ya, yang hijrah yang tingkat berat ya yang Istri Salihah kan. Istri Salihah itu di etalase ini etalase 14 kak, ini selesai pin ya. Jadi ini sih kak, itu ya rekomendasi untuk kalau kakak bisa lihat ini, bisa lihat di etalasenya sih kak. Nah, kemudian untuk etalase 5, etalase 5 apa ya? Itu ini kak, ring light kak ya. Jadi etalase 5 ring light. Jadi ya nanti saya di belakang ada spill pak mengenai produk ring light ya, termasuk saya contohkan kalau kita nggak pakai lampu ring light seperti apa, gimana hasilnya gitu, dan juga ya menunjukkan apa bentuknya tripod. Jadi itu sih ya kak Rizal. Jadi bisa kakak itu tadi kak, kalau yang mau yang ringan itu di ini kak ya, Merawat Takdir Cinta tuh hijrah ringan ya istilahnya ya. Walaupun tetap berat, namanya hijrah kan juga nggak gampang kan. Nah, tapi kalau hijrah yang nekat berat dari kehidupan malam menjadi keluarga yang ini ya, keluarga yang saleha ya, di ini Istri Salihah ya kakak, bisa lihat itu ya di ini, di apa namanya, di apa namanya, di Talas ya kak ya. Jadi nanti kalau kakak bisa kakak tanyakan ya kak ya di kolom komentar, sehingga ya kakak bisa ini gitu, bisa apa namanya, bisa bertanya lebih lanjut gitu. Nah, berikutnya ya kita lanjut aja kak ya. Kebetulan sedang ada yang nanya lagi. Jadi kalau selamat gabung kak Putri ya, kita sedang membahas mengenai penulisan paper ataupun makalah ya di kampus utama gitu. Tapi yang tidak di kampus pun juga bisa, karena teknik ini bisa dipergunakan untuk penulis yang lain juga, terutama laporan kita di kantor yang sifatnya agak ilmiah gitu. Jadi misalnya laporan dari tim Andi kepada tim marketing, itu kan pasti harus menggunakan bahasa ilmiah kan, yang bisa menerapkan juga wawasan dari tulisan ini gitu. Nah, sekarang kita ya tadi kembali ke tips ketiga, kita jangan plagiat ya, kita jangan meniru, termasuk dari ChatGPT. Kalau kita plug copy paste itu adalah suatu bentuk plagiat sebetulnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah ya kita harus banyak konsultasi ya. Jadi artinya ya kalau kita punya kesempatan konsultasi dengan dosen, terutama kalau kita nulis skripsi ya, kalau even bahkan paper dulu pun saya juga masih bisa konsultasi dengan dosen sih. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan konsultasi dengan dosen, lebih baik konsultasi ya, karena bagaimanapun kan ya kita kalau yang mahasiswa ya teman-teman kan masih belajar ya, jadi bisa jadi saat masih agak salah, kurang tepat menulis suatu tulisan paper ataupun makalah. Jadi ya teman-teman harus banyak konsultasi, dan harus revisinya harus berulang kali. Jadi jangan direvisi sekali, direvisi padahal cuma sekedar benerin tipe doang kan, secara penyampaian gagasannya belum direvisi gitu. Makanya untuk teman-teman bisa merevisi berulang kali ya, lagi-lagi aja kembali ke tips yang pertama, jangan menunda-nunda, sehingga sejak awal sudah dikerjakan, tidak ketika mau dikumpulkan papernya baru dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian yang ini ya teman-temannya, yang apa namanya, saya ulangin lagi ya untuk tips ya teman-temannya, biar teman-teman lebih paham. Jadi tips dalam membuat sebuah paper makalah yang pertama tuh jangan menunda-nunda. Artinya ketika kita punya waktu kerjaan, jangan ketika mau dikumpulkan mepet waktu baru kita kerjakan. Ini biasanya tulisannya jadi akan terburu-buru dan tulisannya tidak bagus dalam mengolahnya, atau bahkan kita jadi tergoda untuk melakukan plagiat ya, termasuk dengan copy paste dari ChatGPT gitu. Nah, itu yang pertama, jangan menunda. Kemudian yang kedua adalah teman-teman gunakan sumber yang terpercaya. Nah, terutama sekarang kan zaman internet kan ya, teman-teman ketika mengambil informasi dari sebuah website, pastikan website itu website yang terpercaya gitu.
Kemudian yang ketiga adalah hindari plagiarisme ya, hindari menjiplak, membajak karya orang lain. Lagi-lagi termasuk jangan mengcopy paste dari ChatGPT ya, itu termasuk bagian dari plagiat juga gitu. Nah, kemudian banyak konsultasi dengan dosen dan juga melakukan revisinya berulang kali, jangan hanya lakukan revisi sekali ya. Selamat bergabung Pak Alwi ya. Wah, lama nggak ketemu Pak. Ini saya bercerita mengenai kehidupan mahasiswa kita dulu Pak, penulisan teknik penulisan paper atau makalah ya Pak ya, walaupun mungkin bisa jadi diterapkan di laporan di kantor juga sih, tulisan ilmiah ya, mungkin biar kalau Bapak menerangkan bagaimana pasar saat ini, itu kan masih dengan bahasa ilmiah kan ya, bisa aja ya biar ini si bos terkesima ya bisa dibuat dengan tulisan ilmiah sih Pak. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Sekarang baik kita lanjutkan lagi. Nah sekarang kita sudah membahas ya mengenai tulisan paper ataupun makalah ya. Jadi kurang lebih metodologi tulisan paper makalah tadi hampir sama sih teman-teman ya, kalau teman mengikuti dari awal tadi hampir sama sekilas dengan menulis buku non fiksi ya, seperti buku-buku marketing ya. Ini buku saya, ini branding mistake, kemudian satu-satu kesalahan dalam kegiatan marketing, ataupun juga buku-buku trade marketing, kemudian buku-buku leadership ya, ini buku leadership buat otoriter, kemudian buku branding ya, branding for branding company. Itu sekilas sih sama miripnya dengan kita membuat suatu paper atau makalah, walaupun kalau sudah kita teliti sebetulnya ada perbedaan yang mendasar antara dua tulisan tersebut gitu. Nah, perbedaan tersebut adalah yang pertama yaitu dari lingkupnya. Jadi lingkup ataupun juga luas pembahasan dari topik yang dibahas. Nah, itu beda antara sebuah paper atau makalah dengan sebuah buku non fiksi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai paper, kita paper itu biasanya pendek, tulisannya pendek ya, saya bilang tadi paper paling banter 4-5 halaman folio, ketik lah, mungkin spasi 1,5, hurufnya ya huruf Roman 10 atau 12 gitu, jadi nggak panjang gitu. Jadi dan karena pendek, lingkupnya pendek, otomatis lingkup pembahasannya fokusnya juga terbatas. Saya bilang tadi kalau mungkin hanya kita menulis paper strategi promosi di PTX, kita nggak membahas strategi promosi di banyak perusahaan ataupun di banyak industri, apalagi kita tidak membahas keseluruhan strategi marketingnya. Kita hanya membahas strategi promosi di satu perusahaan tertentu gitu. Nah, kemudian itu yang kalau dari paper ya. Kemudian kalau yang buku lingkupnya tentu luas tentunya ya. Saya membahas ini branding for non-branding company ya, saya membahas seluruh strategi branding, seluruh strategi marketingnya, bahkan dengan 2 contoh kasus ya. Jadi buku pasti lebih luas ya. Nah, makanya ya perbedaannya itu pertama secara lingkup paper itu terbatas, sementara kalau buku ya itu sangat cukup luas ya ininya gitu, lingkupnya. Nah, kemudian penekanannya adalah kalau paper fokus pada analisis gitu. Jadi ya karena kita menulis paper biasanya kita menganalisa kan, karena kita pembahasannya tuh sempit, terbatas ya, kita jadi lebih bisa secara leluasa menganalisa gitu apa yang kita tulis gitu ya. Termasuk kalau kita buat skripsi udah pasti kita berarti kan melakukan analisa terhadap materi penelitian yang kita lakukan. Nah, kalau di buku penekanannya lebih kepada pemberian informasi ya, karena bisa nulis panjang. Ini saya informasi mengenai kegiatan branding marketing di suatu perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding dari A sampai Z. Jadi bisa menulisnya lengkap dan lebih bersifat informatif, bukan analisis ya. Jadi lebih penjelasan gitu. Atau bahkan buku leadership ini bos otoriter ini juga lebih membahas secara luas ya, dan informasi bagaimana bos itu bisa disebut otoriter, informasi bagaimana kita menghadapi bos yang otoriter, informasi bagaimana bos yang otoriter itu bisa berubah. Jadi lebih kepada informasi gitu penekanannya kalau kita bicara ke buku. Nah, kemudian kalau kita untuk selanjutnya ada ketujuannya kan. Kalau paper tujuannya adalah akademis ya, untuk akademis ya, karena tujuannya akademis ya, misalnya untuk membuktikan suatu hipotesa, untuk membuktikan suatu asumsi gitu kan, itu sifatnya akademis. Nah, kalau misalnya buku
ada 3 tujuan utama gitu. Yang pertama adalah untuk menghibur, kemudian yang ketiga adalah untuk mendidik, dan kedua adalah mendidik, yang ketiga adalah untuk memberikan informasi gitu. Dan kalau buku non fiksi ya kebanyakan informasi ya, kalau buku-buku novel ya mungkin lebih kepada fungsi menghibur dan juga mendidiknya. Nah, kalau buku-buku non fiksi itu lebih kepada mendidik dan informasi gitu lah. Jadi itu ya bedanya ya di tujuannya. Kemudian formatnya kalau paper ya biasanya ya formatnya itu tadi benar-benar harus ikuti rule cara penulisan sebuah tulisan ilmiah yang ketat ya. Jadi kita tidak bisa berkreasi sendiri gitu. Selamat bergabung ke Hilya ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai paper dan tulisan paper dan makalah, dan kita sekarang sedang subtopiknya adalah membahas perbedaan antara buku dengan sebuah paper atau makalah. Nah, saya ulangin lagi ya perbedaannya. Yang pertama adalah dari sisi tujuannya gitu. Kalau dari sisi lingkupnya, kalau untuk paper itu terbatas, fokus pada satu topik sempit tertentu. Sementara kalau buku sifatnya sangat luas ya, membahas satu hal secara luas. Misalnya ini tadi buku branding saya ini yang membahas keseluruhan strategi branding dan marketing ya, karena dia buku sifatnya kan. Nah, itu pertama dari sisi lingkup. Yang kedua adalah penekanan. Kalau paper fokus pada analisis ya, karena kalau paper itu kan biasanya membahas satu masalah yang sempit kemudian dianalisis secara mendalam, secara tajam. Sementara kalau buku ya lebih kepada memberikan informasi, karena ya fungsinya yang lingkupnya yang luas, membahas banyak hal, kemudian juga bisa dengan banyak halaman ya, otomatis dia lebih kepada informasi, tidak menganalisis. Karena kalau menganalisis kan cukup tulisan pendek ya, itu makanya dilakukan melalui paper ataupun makalah gitu. Dan yang kemudian berikutnya adalah kepada tujuannya. Kalau paper itu ya untuk tulisan akademis ya, membuktikan hipotesa, membuktikan asumsi kan, itu tujuan akademis. Sementara kalau kita bicara untuk bergabung ke Messi ya, kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita kemudian sementara kalau kita bicara mengenai buku, tujuannya adalah untuk menghibur, kemudian mendidik dan memberikan informasi. Jadi beda sekali ya. Nah, kemudian yang keempat adalah format. Kalau paper itu menggunakan format penulisan akademis yang sangat kaku ya, sangat baku ya. Sementara kalau buku itu macam-macam. Saya menulis buku branding ini mungkin agak lebih bersifat sedikit akademis ya, poin per poin ya, walaupun saya juga masukkan unsur implementasinya, unsur aplikasinya dengan studi kasus ya, ada 2 studi kasus gitu. Nah, kalau yang ini buat satu otoriter, buku leadership ya, menurut saya lebih santai gitu, karena seolah-olah saya sedang curhat mengenai bos saya yang otoriter gitu, dengan segala macam hal yang ingin saya bahas. Jadi ya bahasanya nyantai ya, bahkan seolah seperti novel gitu. Nah, jadi ya bebas kalau untuk buku gitu. Jadi itu sih teman-temannya bedanya sebuah paper dengan buku gitu. Walaupun saya bilang tadi kalau teman-teman membuat tulisan ilmiahnya itu cukup panjang, misalnya skripsi gitu ya, atau tesis lah, atau teman-teman S2, itu bisa dijadikan buku gitu kan. Ya bahkan kalau yang teman-teman yang disertasi yang S3 tuh udah bisa hampir dipastikan nanti semua disertasinya tuh layak dan bisa dibuat sebagai buku. Sangat banyak disertasi yang akhirnya sedikit formatnya dirubah menjadi sebuah buku gitu. Jadi ya tergantung ya, tapi kalau cuma paper pendek ya tentu harus banyak effort yang kuat ya teman-teman untuk merubahnya kembali menjadi buku gitu. Selamat bergabung ke Yohanesia. Kita sudah 3/4 jam membahas mengenai penulisan paper dan juga penulisan penulisan makalah ya, baik untuk teman-teman di kampus gitu. Nah, kemudian ya sekarang kita pertama udah bahas mengenai langkah-langkahnya, kemudian kita sudah bahas mengenai metodologinya, kita sudah bahas mengenai bedanya dengan buku non fiksi. Nah, untuk paper dan makalah. Nah, sekarang bagian akhir kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita membuat paper atau ketika kita membuat sebuah makalah gitu ya. Jadi itu sih teman-teman ya, kita harus tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita hindari ketika kita membuat sebuah tulisan paper atau makalah gitu ya. Nah, hal yang kita harus lakukan adalah yang pertama kita pilih topik yang relevan. Pasti ya, kalau kita dapat tugas dari dosen, tulislah topik mengenai misalnya
bagaimana perusahaan melakukan strategi marketingnya. Ya tentu kita harus fokus di strategi marketing. Kita tidak membahas strategi brandingnya gitu kan. Ya kita hanya membahas pada 7P ya. Tadi saya bilang produk, price, place, promotion, proses, people, ataupun juga physical evidence ya, bukti-bukti fisik. Kita tidak membahas mengenai strategi brandingnya seperti segmentasi, targeting, positioning gitu. Nah itu wajib. Jadi kita harus bisa memilih topik yang, makanya kita memilih topik yang relevan. Kita misalnya memilih tadi ya, contohnya topik melakukan bagaimana aplikasi melakukan strategi promosi di suatu perusahaan gitu. Jadi saya nggak bilang bagaimana perusahaan tersebut memilih target pasarnya, karena itu sudah di luar topik ya. Jadi ya itu pertama kita harus pilih topik yang relevan dengan apa yang kita tulis. Itu harus kita lakukan. Yang kedua adalah riset yang mendalam. Ya karena ini ada tulisan ilmiah ya, kita tentu harus pakai basis riset ya. Kita harus banyak membaca buku, membaca artikel, membaca karya tulis lain, sehingga akan memperkaya kita, membuat kita menjadi lebih banyak informasi, data, dan juga banyak banyak ide-ide yang bisa kita tambahkan ke dalam tulisan kita tadi gitu ya. Dan itu semua berdasarkan kepada buku-buku ataupun bahan bacaan. Jadi berdasarkan dari riset, bukan opini kita semata gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita struktural jelas. Ya tadi saya sudah jelaskan ya metode bagaimana kita menyusun sebuah paper atau makalah ya, kita harus menggunakan metode seperti itu. Kita jangan mengarang-arang sendiri sebuah metode, ataupun kita bahkan atau meninggalkan metode itu sama sekali gitu ya. Tetap teman-teman harus mengikuti metode yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Nah kemudian yang ke berikutnya adalah kutip dengan benar. Jadi kalau teman-teman mengambil tadi kan teman-teman melakukan riset kan, mengambil misalnya mengutip sebuah teori dari sebuah buku, ataupun mengutip pernyataan analisa dari sebuah artikelnya, itu harus benar ya, jangan teman-teman salah mengutip ya. Ya kalau misalnya itu dari artikel internet mungkin teman-teman mudah ya bisa copy paste ya, tapi tetap ya copy paste juga harus hati-hati gitu. Copy paste jangan asal copy paste, bisa jadi copy pastenya kurang pas sehingga informasi yang disampaikan juga jadi kurang pas. Jadi ketika mau copy paste pun juga harus hati-hati gitu. Apalagi kalau misalnya ngambil dari buku ya, buku cetak yang teman-teman harus mengetiknya sendiri gitu, bagian-bagian yang akan dikutip dari buku ini misalnya. Nah itu ya tentu teman-teman harus lebih hati-hati lagi dalam mengetiknya gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tulis dengan jelas dan tepat. Itu pasti ya, artinya ya karena ini tulisan ilmiah ya kita harus presisi 100% ya ketika kita menulis suatu tulisan ataupun menyampaikan data atau fakta gitu. Beda dengan novel yang mungkin masih bisa ya kita sedikit meleset pun juga nggak apa-apa gitu. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebuah nuansa tersendiri bagi sebuah novel kalau ada informasi ataupun data yang meleset gitu ya, daripada sebuah paper yang harus informasinya 100% akurat gitu. Dan kemudian harus mengikuti pedoman jelas. Tadi kan metodologi penulisan paper ataupun makalah itu ya harus diikutin ya. Jadi kalau nggak diikutin ya bisa jadi nanti kita salah dalam membuat tulisan. Juga kita banyak melakukan riset ya, melakukan editing lebih hati-hati. Kalau kita novel mungkin tidak terlalu hati-hati, nggak apa-apa. Yang penting novel hanya 3 kali revisi. Revisi pertama lihat dari sisi penyampaian idenya sudah logis atau urut atau tidak. Revisi kedua melihat tipe-tipenya. Revisi ketiga menyapu hal-hal yang mungkin sifatnya masih terlewat gitu. Nah, kalau dalam sebuah paper atau makalah bisa jadi revisinya harus berulang kali gitu, karena bisa jadi data-data yang kita sampaikan itu kurang akurat ataupun kurang lengkap atau bahkan terlalu banyak gitu kan, sehingga malah membingungkan. Jadi revisinya harus lebih gitu, harus lebih hati-hati gitu. Nah, jadi sih teman-teman ya, hal yang harus dilakukan ketika kita menulis sebuah paper atau makalah itu yang pertama adalah ya kita harus pilih topik yang relevan ya. Kemudian yang kedua riset yang mendalam. Kemudian yang ketiga adalah struktur yang jelas, metodologi yang jelas yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga abstrak yang menarik. Jadi rangkuman di awal tulisan itu harus menarik untuk pembaca melanjutkan bacaannya. Kemudian mengutip dengan benar kalau kita mengambil referensi dari tulisan lain. Kemudian juga tulisannya harus jelas dan juga tepat, harus akurat ya, terutama informasi yang disampaikan. Kemudian penyuntingan ataupun proofreading, editingnya itu harus dilakukan berulang kali gitu, jangan hanya sekali, karena bisa jadi kalau tulisan ilmiah itu harus 100%
akurat, benar kan? Makanya untuk mencegah kesalahan sekecil apapun ya kita harus berulang kali melakukan proses editing dan revisinya gitu. Kemudian kita harus ikuti pedoman, artinya ya kita harus ikutin metodologi penulisan paper ataupun makalah, dan yang terakhir ya kita banyak konsultasi dengan dosen gitu, karena bisa jadi apa yang kita anggap benar tuh oleh dosen dianggap kurang benar kan. Nah, makanya lebih baik daripada kita kerjakan sampai benar-benar selesai, kita revisi sampai benar-benar selesai, kemudian kita baru ke dosen banyak dicoret, ya itu lebih baik ya sambil jalan kita banyak konsultasi, sehingga ya tidak ada yang ketika dosen melakukan revisi itu sudah hampir semuanya kita benerin sebelumnya, jadi tidak banyak yang harus kita revisi ulang gitu. Itu ya teman-teman ya, hal yang harus dilakukan ketika teman-teman membuat sebuah tulisan paper atau makalah. Nah, sekarang hal yang harus teman-teman hindarin ketika teman-teman membuat paper atau tulisan yang sifatnya ilmiah gitu ya. Nah, yang pertama adalah jangan melakukan plagiat ya. Jadi plagiarisme itu ataupun ya pembajakan, pencurian tulisan itu benar-benar adalah suatu dosa fatal ya, bagi kesalahan fatal bagi seorang penulis, apalagi sebagai akademisi ya, mahasiswa menulis paper atau makalah gitu. Nah, bentuk-bentuk plagiat itu kalau dulu mungkin hanya sekedar mengambil dari tulisan orang, paper orang, makalah orang, kemudian dirubah namanya menjadi nama kita. Nah, kalau sekarang lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa jadi melakukan plagiat ketika teman-teman meminta ChatGPT untuk membuat sebuah essay ataupun tulisan. Nah, teman-teman kemudian teman-teman kemudian mengcopy paste-nya aja begitu aja, kemudian teman-teman dirubah sedikit dan dikasih nama teman-teman. Itu sama aja plagiat ya, walaupun yang menulis itu bukan orang, yang menulis itu mesin ya, tapi tetap aja kan berarti bukan kita yang menulis kan, itu adalah ide dari tanda petik orang lain, dalam hal ini adalah mesin ya, mesin ChatGPT gitu. Jadi ya plagiat itu harus dihindarin ketika kita membuat paper atau makalah ya. Termasuk yang hati-hati ya teman-teman ya, penggunaan ChatGPT juga kita harus tetap ide dasar dari kita. Untuk beberapa hal kita copy paste dari ChatGPT masih oke gitu, tapi bukan ide gagasan utamanya kita ambil dari si ChatGPT-nya. Kita harus tetap memikirkan sendiri ide dan gagasan utama yang kita tulis gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tidak mengutip dengan benar. Artinya ketika kita mengambil suatu informasi dari sumber lain, kita mengutipnya salah, sehingga otomatis informasi yang kita berikan juga bisa jadi salah gitu ya. Kemudian bahasanya tidak jelas ya, otomatis ya bahasa tidak jelas ya penyampaian pesan, penyampaian informasinya juga menjadi kurang jelas ataupun tidak jelas gitu. Nah, kemudian juga mengulangi informasi, artinya informasinya diulang-ulang ya. Informasi itu hanya cukup sekali apalagi paper pendek kan, mungkin 4 halaman. Kalau mengulangi informasi ya berarti kan sangat membosankan sekali ya. Beda kalau buku yang setebal ini 270 halaman, mungkin kalau ada 1-2 informasi yang diulangi itu masih nggak masalah. Yang satunya di depan, satunya di belakang, karena mungkin konteksnya harus mengulangi informasi tersebut gitu. Tapi kalau dalam sebuah paper yang pendek, ya otomatis informasi jangan sampai diulangin ya. Informasi harus ya sekali aja kita sampaikan gitu. Teman-teman ya, kita sudah tahap akhir dia membahas penulisan buku dan paper. Nah, kemudian yang kelima adalah kita jangan menunda-nunda penulisan ya, karena kalau kita menunda-nunda penulisan, kita terburu-buru menulisnya, kita bisa jadi menulisnya tidak bagus, tidak berkualitas, dan kita tergoda untuk melakukan plagiarisme ya, melakukan pembajakan, penciplakan sebuah tulisan gitu. Dan juga kita akan lebih tergantung kepada ChatGPT. Semua minta jadi ChatGPT yang nulis. Jadi itu kalau kita kepepet waktu kan. Nah, itu sih teman-teman ya, hal-hal yang harus dihindari ketika kita menulis paper atau makalah. Yang pertama, saya ulangin, hindari plagiarisme, pembajakan, pencurian sebuah tulisan. Kemudian tidak mengutip dengan benar. Ketika kita mengutip dari sumber-sumber lain sebagai pendukung dari tulisan kita salah mengutipnya, itu berarti informasi yang kita berikan juga bisa salah. Kemudian yang ketiga, bahasanya tidak jelas, jadi bahasanya juga bahasa yang kabur gitu ya. Kemudian mengulangi informasi, jadi kita kalau mengulangi informasi di paper yang pendek tentu akan membosankan, dan juga akan ketahuan gitu kan. Nah, jadi kita harus hindari. Dan kemudian kita jangan menunda-nunda menulis. Kalau kita menunda-nunda menulis, resikonya ya pasti akan tulisan kita menjadi tidak
tidak baik karena kita melakukan terburu-buru dan bahkan kita cenderung tergoda untuk melakukan plagiarisme ya, karena ya kepepet waktu gitu. Nah, itu sih ya teman-teman, kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai penulisan paper dan makalah. Jadi pembahasannya singkat ya teman-teman ya, kita sebetulnya udah hampir selesai nih untuk membahas ini. Jadi intinya ya kita ya harus benar-benar mengikuti, tadi saya sampaikan metode penulisan, nah itu harus ikutin metode itu gitu. Dan bahkan kalau perlu untuk format penulisannya kita harus menyesuaikan dengan setiap universitas, jadi beda kan, walaupun metodologinya sama tapi format tulisannya beda gitu. Apalagi kalau yang kita tulis artikelnya itu di suatu jurnal ilmiah, buku jurnal ilmiah, majalah jurnal ilmiah itu kan, setiap majalah juga punya format masing-masing kan. Nah, kita juga harus sesuaikan dengan format masing-masing. Jadi sebelum kita mengirimkan misalnya kita untuk menulis di sebuah jurnal ilmiah, tidak saja hanya untuk tugas di kampus ya, kita juga harus menyesuaikan dengan format dari jurnal ilmiah tersebut gitu. Jadi ya kurang lebih itu ya teman-teman ya, yang saya bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman juga bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan sebelum saya akhiri pembahasan kali ini, saya akan sedikit spill produk teman-teman ya, karena ya syarat juga sini ya, live itu kan juga perlu ada spill produk selain ada edukasi ya. Nah, saya akan coba urutin aja teman-teman ya, dari saya spill produknya nggak banyak teman-teman, hanya barang-barang yang ada di tempat live saya ini aja. Jadi barang-barang yang memang dipergunakan untuk live ya, mendukung live yang baik, mendukung live yang berkualitas baik gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru mau akan live untuk akun teman-teman, ataupun juga baru atau sudah live tapi mungkin selama ini ya baru ya dengan peralatan yang ada aja, tapi ada keinginan untuk mengupgrade peralatannya, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memiliki memiliki alat-alat yang sudah saya pakai. Dan saya akan mengurutkannya dari yang paling penting ya teman-teman ya, dari alat-alat tersebut. Yang pertama adalah yang harus, kalau teman-teman ingin melakukan suatu live, bahkan teman-teman yang ingin membuat belum live tapi ingin membuat sebuah konten video VT yang berkualitas, yang enak dilihat, dan juga VT yang ini ya, yang artinya memenuhi standar multimedia, memenuhi standar inilah kualitas untuk ditampilkan TikTok ya teman-teman, harus punya yang namanya tripod dan ring light ya. Ini coba saya spill barangnya. Nah, kalau untuk tripod dan ring light ini ya, kalau ada dua teman-temannya. Jadi ini kalau teman bisa lihat gambarnya di ini ya, di saya pin itu. Yang pertama tripod ya, yang bagian bawah gitu. Jadi tujuannya apa? Yaitu untuk memegang handphone teman-teman ya, yang buat merekam live ataupun merekam video ya. Jadi stabil gitu gambarnya. Kalau dipegang tangan kan resiko goyang-goyang. Kalau dipegang oleh ring light itu stabil ya, jadi jangan goyang-goyang seperti live saya ini kan teman-teman, gambarnya tidak goyang-goyang, yang goyang-goyang yang saya aja gitu kan. Nah, jadi lebih enak dilihat gitu. Dan ada fungsi ring light ya. Ring light itu adalah yang teman-teman lihat di gambar itu, ada lingkaran putih di atas, itu adalah lampu LED ya. Itu untuk menambah pencahayaan dari live kita gitu. Karena bagaimanapun ruangan di tempat kita pakai ada lampunya, tetap pasti lampunya kurang memadai gitu. Ini misalnya contoh teman-teman ya. Ini coba saya matikan ya teman-teman ya, walaupun saya udah pakai lampu LED di atas 11 volt mungkin ya, tapi tetap kurang terang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini coba matikan. Nah, saya ini matikan ya teman-teman ya, lampu ring lightnya saya matikan ya kan, benar-benar beda ya. Jadi gelap gambarnya dan kurang menarik gitu. Bahkan teman-teman mungkin yang baru lewat sebuah live tapi gambarnya gelap, mungkin teman-teman malas untuk melanjutkan melihat live tersebut gitu. Sehingga ya untuk peralatan live perlu ada sebuah lampu ring light ya. Sekarang coba saya nyalakan ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat bedanya. Nah, itu kan beda ya teman-teman bisa lihat perbedaannya, bahwa untuk saat ini ya sangat memadai pencahayaannya karena sudah dibantu oleh ring light ya. Jadi itu sih basic teman-teman tuh, kalau itu saya bilang harus punya sih, karena ya mau nggak mau ya, kalau teman-teman mau hasil video ataupun hasil live-nya itu bagus, enak dilihat, ya harus punya dua itu gitu. Itu harganya nggak mahal kan, 60.000, dan di etalase saya lagi promo, kalau nggak salah lagi promo jadi 53.000 sekian lah. Jadi kalau teman-teman memang udah serius ingin live atau buat konten di TikTok ya, teman-teman harus punya alat itu. Itu yang pertama teman-temannya, itu adalah
Karena kan kalau kita buat video yang bagus, live yang bagus harus ada gambar yang bagus, dan gambar yang bagus yang mendukung itu adalah tripod dan ring light. Nah, sekarang kalau yang kedua, selain gambar yang bagus, suara yang bagus. Nah, kalau suara yang bagus itu berarti kan harus menggunakan mikrofon ya. Nah, kalau mikrofon sebetulnya di handphone teman-teman sudah ada mikrofonnya, hanya kelemahannya mikrofon teman-teman itu kan di handphone sih kurang sensitif ya. Apalagi kalau sekarang ini nih, untuk rekaman kan saya ada jarak 1 meter dari handphone, pasti suaranya akan lebih nggak jelas gitu. Coba ini temannya saya praktikkan, saya copot nih. Saya nggak pakai mikrofon wireless ya, saya pakai mikrofonnya si handphone aja nih, saya copot. Nah, sekarang saya copot teman-teman, beda sekali kan. Ini benar-benar mengandalkan mikrofon di handphone saya gitu, dan suaranya kurang jelas, kurang jernih, bahkan cenderung pelan, sehingga ya kurang menarik lah untuk penonton gitu kan. Nah, sekarang coba saya pasang lagi ya teman-teman ya, jadi biar teman-teman bisa lihat nih kalau pakai mikrofon bedanya apa. Nah itu kan suaranya beda sekali teman-teman ya dengan mikrofon ya. Jadi ya kalau saran saya ya, kalau teman-teman ada budget tambahan ya teman-teman beli mikrofon. Ya memang mikrofon itu harganya lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman punya budget yang cukup, saran saya teman-teman beli TNW yang ini ya, N8 N9 ini adalah yang paling value for money ya, dengan harga 300.000 tapi kualitasnya sudah kualitas yang 2 jutaan gitu ya. Jadi nggak rugi lah teman-teman beli ini gitu. Tapi kalau memang secara budget teman-teman pikir masih kemahalan, ini saya spill-nya yang ini yang ini N8 N9 ini sekarang lagi promo nggak salah 270-an ya, kalau teman-teman bisa lihat. Itu ini saran saya terbaik sih, terbaik dari sisi harga dan kualitas gitu. Jadi kalau teman-teman ada budget, mending beli yang ini ya, N8 dan 9 ya. Teman-teman nggak bisa dengar kan? Suara saya jauh sekali perbandingannya dengan kalau tadi nggak pakai mikrofon ini gitu. Nah, sementara kalau teman-teman masih mungkin budget itu saya cuma ada budget setengahnya Pak, setengah lebih lah. Ada nggak mikrofon yang bagus juga? Nah, saran saya tetap dengan, memang ada beberapa merek lain ya, tapi yang lebih murah. Tapi saran saya tetap menggunakan TNW, hanya menggunakan TNW dengan seri yang lebih murah gitu. Nah, ini saya sarankan sih TNW yang 8 itu harganya 60% dari ini, dari yang N8 dan 9. Secara kualitas ya tetap kualitasnya itu ya tetap bagus ya, walaupun ya kita ya pasti ada harga, ada rupa ya, pasti kualitas pasti beda-beda tipis ya dengan yang N8 dan 9. Juga spesifikasinya juga pasti beda ya. Kalau ini kan bisa jarak 50 meter dipakai dari handphone ke mikrofon ini. Nah, kalau yang A8 itu hanya 20 meter gitu. Dan juga ini kan ada fungsi untuk meredam kebisingan ya. Jadi teman-teman bisa kalau teman-teman buat konten di ini di pinggir jalan yang berisik ya, teman-teman tidak akan terdengar suara berisiknya, tapi hanya terdengar suara teman-teman aja gitu. Nah, itu kalau untuk yang N8 dan 9 saya bilang udah 99% lah mungkin ya meredamnya. Jadi udah benar-benar ya hampir sempurna lah ya, tanda petik ya. Kalau yang tadi A8 mungkin ya sekitar 90%, masih ada sedikit suara yang masuk ya. Masih tetap layak, masih tetap memenuhi syarat untuk sebuah konten yang baik gitu. Jadi ya teman-teman sesuaikan aja dengan anggaran, dengan budget, kira-kira teman-teman mau mikrofon yang mana ya, yang 300-an ataupun yang 190-an. Jadi tapi ya kalau saran saya ya itu juga teman harus punya ya, karena ya itu tadi untuk konten yang bagus yang baik video ataupun live ya, gambarnya harus bagus, itu berarti juga pencahayaannya bagus, itu harus berarti kan butuh ring light, sama butuh tripod, sama suaranya bagus, itu butuh mikrofon ya. Jadi itu sih teman-temannya 2 alat yang untuk tahap awal teman-teman live, teman-teman perlu itu. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya di etalase, mungkin bisa lihat spesifikasinya seperti apa, detailnya. Jadi bisa pertimbangkan teman-teman gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya 2 alat itu, sudah live-nya sudah lancar, sudah mulai baik, kemudian juga buat videonya sudah makin baik, ya itu ya teman-teman bisa ditambahkan alat-alat lain ya. Alat-alat lainnya saya rekomendasikan 2 alat ini sih, terutama teman-teman yang sudah berani live tapi masih banyak diemnya gitu kan, karena mungkin bingung harus ngomong apa gitu kan, live sejam 2 jam. Nah, kadang teman-teman diem, kemudian teman-teman nggak bergerak kan, nah itu kan bisa kena teguran ya dari TikTok ya, karena kalau kita diem sekian satu menit atau kurang gitu, berapa puluh detik, itu teman-teman bisa kena teguran gitu. Makanya ketika teman-teman diem bisa dibantu oleh gerakan lampu ini kan, lampu ya ini bergerak seolah-olah ada gerakan, jadi ya bisa meminimalisir teman-teman ditegur gitu ya. Jadi teman-teman lebih rileks untuk berpikir mengatakan apa lagi gitu. Nah, sementara kalau
Yang kedua ya ini ya, ini meja putar ini fungsinya selain untuk membuat gerakan juga untuk yaitu membajang produk teman-teman ya. Kalau teman-teman punya produk yang kecil, misalnya kalau yang wanita produknya yang mau di-spill adalah skincare gitu, kosmetik itu kan bisa masuk ke sini ataupun juga teman-teman yang elektronik ya untuk gadget, untuk apa namanya aksesoris handphone itu bisa ditaruh di sini juga kan. Bahkan saya yang buku yang besar gini aja masih masih bisa gitu untuk alat yang sekecil ini gitu. Jadi ya fungsinya utamanya memang untuk buat display tapi juga bisa untuk membuat efek gerakan sih apa namanya di tampilan live ataupun di tampilan video teman-teman ya. Jadi lebih menarik dan mengurangi kemungkinan kena teguran dari TikTok ya karena teman-teman terlalu banyak diam gitu ya. Nah, itu sih teman-teman mungkin teman-teman kalau yang tertarik ya bisa ya pertama kalau benar-benar hanya mau budgetnya cukup untuk satu alat ya teman-teman bisa ya 60.000 50-an ribu untuk ring light sama tripod itu cukup dulu. Pertama itu dulu teman-teman. Tapi kalau ada budget lebih ya mikrofon ya. Tinggal mau teman-teman mau beri harga berapa, itu sesuai kebutuhan gitu. Nah itu sih teman-teman ya, sedikit spill barang apa, sedikit produk dari saya ya, supaya ya memenuhi syarat sebuah live kan juga selain kalau yang edukasi pun tetap harus ada spill produknya ya. Jadi saya sudah lakukan semua untuk live ini, apa namanya, baik edukasi maupun spill produknya. Semoga teman-teman yang masih mengikuti live ini juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Dan kalau teman-teman yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang melalui kolom komentar. Dan kalau misalnya pun teman-teman belum tahu apa yang ditanyakan, besok insya Allah jam setengah 10 lah saya akan live lagi. Nah, situ teman-teman bisa untuk mulai menanyakan apa yang ditanyakan sekarang belum ditanyakan gitu. Jadi ataupun juga nanti di video-video saya, di video apapun teman-teman juga bisa bertanya ya mengenai apapun terkait dengan dunia menulis gitu. Saya akan coba jawab melalui video juga sehingga ya makanya sih harapannya teman-teman yang bertanya tuh sudah follow akun saya sehingga ketika saya jawab melalui video saya itu akan mampir juga di beranda teman-teman ya sehingga teman-teman bisa lihat jawabannya melalui video itu gitu. Dan juga akan saya coba jawab di live berikutnya. Walaupun mungkin kalau teman-teman nggak bisa ikut live itu, teman-teman setidaknya bisa lihat video saya ya yang mampir di beranda teman-teman gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman ya, sudah hampir satu seperempat jam, 1,5 jam ya, kita live kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dan semoga, ya sedikit sedikit yang saya sampaikan untuk kali ini mengenai penulisan paper dan makalah bisa berguna, terutama teman-teman yang masih kuliah ya. Teman-teman yang sudah nggak kuliah pun sudah lulus, bekerja, mungkin masih memerlukan beberapa teknik penulisan paper makalah di dalam laporan-laporan di kantor ya, atau misalnya tadi saya contohkan teman-teman yang di bagian R&D ya pasti menulisnya laporannya seperti menulis sebuah paper karena ada penjelasan ilmiah di situ gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Semoga dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam.